Oh iya, masuk mas. Gimana mas, Pak? Ya ini mau supervisi besok Pak. Ini ada modul ajarnya Pak yang saya sudah rancang. Untuk besok mata pelajarannya yang nanti akan matematika di jam pertama tentang pecahan materinya. Jadi baru pengenalan pecahan Pak. Oh iya. Nah jadi di sini nanti itu ulun maunya mengenalkan pecahan itu seperti apa, pembilang itu di mana, penyebut itu di mana, kemudian inti dari materi tersebut membandingkan Pak, membandingkan pecahan berpenyebut sama dengan pembilang yang satu. Jadi kan rencananya ulun di kegiatan itu kan ada 3 yang pakai gaya belajar, yang klasikal, yang diferensiasi Pak, yang kinestetik, visual sama audio. Nah yang kinestetik itu rencananya pakai alat bantu peraga. Jadi anak itu nanti diberikan gambar kotak-kotak itu cuma kotak-kotak biasa lah, warna hitam putih. Nanti anak itu yang mewarnai, misalnya ulun 2/3 jadi ulun mau nanti anak itu menggambar 2 nya Pak, mewarnai 2 di dalam kotak yang 3. Nah itu untuk yang kinestetik tadi Pak. Terus yang audio itu nanti ulun pakai laptop. Yang pakai laptop itu ulun tampilkan video pembelajaran tentang perbandingan pecahan. Nah kalau yang visual itu nanti ada foto atau gambarnya Pak. Jadi dia bisa membandingkan secara langsung 2/3 itu dengan 1/3 misalnya lebih besar yang mana. Nah untuk yang diferensiasinya itu nanti ulun konten sama konten sama visual, konten sama proses Pak. Nah itu Pak nanti rencananya ulun. Oke, berarti besok sudah siap itu ya? Nanti pakai Google Slide juga untuk menampilkan materinya. Terus kemudian tadi sudah disiapkan pembelajaran diferensiasi dibagi dalam 3 kelompok. Ya. Itu sudah melalui assessment. Iya. Sejak awal. Apa yang sudah dilakukan Pak Ari? Melakukan pakai selebaran itu Pak, menanyakan gaya belajarnya seperti apa. Yang kan ulun jelaskan kinestetik itu pakai percobaan atau pakai alat peraga. Kalau yang audio tadi ada kayak selebarnya gitu Pak, nanti ada yang menjawab kayak gitu. Hasilnya jadi kelompok 3 kelompok. Jadi 3 kelompok ya. Ada ketiganya lebih condong ke kinestetik sama audio Pak. Visual yang sedikit memilih. Untuk pemanfaatan belajar IT digabungkan juga. Berarti anak-anak disuruh bawa Android? Enggak ada Pak. Enggak ada. Jadi cuma Google Slide itu aja sih Pak untuk akun belajarnya. Bisa nanti ditambahkan per kelompok 1 laptop dipinjamkan sini. Terutama yang yang bagian kelompok audiovisual. Bisa langsung ngerjakan di Google Slide itu kalau memang ada tugas di. Siap. Berarti orang bisa buat LKPD-nya langsung di Google Slide gitu ya Pak ya? Ya. Berarti LKPD-nya sudah siap, terus belangko penilaiannya? Belangko penilaian enggak Pak. Ini ada 3 penilaian sikap, pengetahuan sama keterampilan Pak. Nah itu besok langsung dieksekusi dalam proses pembelajarannya. Nah berarti nama-nama siswanya nanti dimasukkan. Apakah dalam bentuk print out atau Bapak bergelintir membawa laptop langsung ngetik di situ? Ya, silahkan bebas saja. Yang terpenting yang sudah itu pendampingan.
dalam kelompok. Ya, itu nanti. Pendampingan kelompok itu semaksimal mungkin sehingga mereka paham benar apa yang akan dilakukan menyelesaikan LKB ini. Iya. Ya nanti makanya kan sudah dibagi ke 3 kelompok tadi kan Pak, jadi bisa langsung dengan gaya belajar mereka masing-masing. Oke, kalau gitu berarti udah siap, besok action ya. Bisa. Oke. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bapak Suat Maji. Hari ini saya akan melaksanakan observasi pelaksanaan pembelajaran, yaitu supervisi dari Bapak Aryo Tirta. Jangan lupa like, comment ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah di seluruh Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran kita, yaitu pelajaran matematika. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa. Kamil, pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini anak-anak Bapak, Mas, ada yang tidak turun. Tadi ada beberapa yang sudah izin dengan Bapak. Ada Ilmi, ada Fadil, ada Ayla, dan juga ada Bayu. Nah, izinnya tadi sakit. Semoga kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Oke. Hari ini kita belajar matematika tentang pecahan. Sebelum masuk ke Bapak penjelasan, di sini Bapak ingin memberitahukan dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yaitu kalian atau anak-anak siswa kelas 4A bisa mengetahui apa itu pecahan. Kemudian dapat membandingkan antar pecahan dengan pembilang 1 dan antar pecahan dengan penyebut yang sama. Kemudian dapat mengenali pecahan menggunakan gambar dan simbol matematika. Nah, sekarang kita coba langsung masuk ke materi kita, yaitu pecahan. Ada yang pernah mendengar apa itu pecahan? Atau istilah pecahan? Ada yang pernah? Apa Kina? Kata Kina adalah pecahan adalah sesuatu atau bilangan yang dipecah menjadi beberapa bagian. Kita lihat pecahan. Pecahan, apa itu pecahan? Pecahan adalah suatu bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Nah, apa itu pembilang dan tengahnya ini? Jadi kalau di atas dibilang pembilang, di bawah disebut penyebut. 1/2. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada pizza. Duanya yang mana? Duanya yang ini, 1 dan 2. Nah,
Kemudian ada 1/3. Diambil 1/3. Ingat kata Bapak tadi harus dibagi sama rata. Tidak boleh ada yang sedikit, tidak boleh ada yang 3. Ingat 1 di sini itu mewakilkan yang 1 di atas. 3 yang di bawah mewakilkan yang keseluruhan. 1, 2, 3. Paham? Kita lanjut lagi. Nah, 1/4. Satunya yang mana? Kita ambil. Nih, yang agak lain. Yang agak jauh potongannya. 4-nya yang mana? 4-nya yang keseluruhan. 1, 2, 3, dan 4. Maka dia 1/4. Kita lanjut lagi. Berapa ini? 1/5. Ingat kata Bapak harus dibagi sama rata. 1, 2, 3, 4, dan 5 itu di bawah atau apa tadi? Penyebut. Pembilangnya berapa? 1. Nah, Bapak ingin 1 orang maju menuliskan di sini jawabannya. Siapa yang mau maju dulu? Coba Akina maju. Coba lihat teman-temannya Akina menjawab. Nah, sini dulu Akina. Kenapa Akina menjawab 1/2? Iya, terima kasih Akina. Silahkan duduk. Kata Akina tadi di sini adalah 1 sebagai pembilang. Pembilangnya itu adalah bagian yang diwarnai kuning. 2 itu sebagai penyebut. 1 dan 2 itu jumlah keseluruhan. Benar jawaban Akina. Ya. Nah, Kamil jelaskan kenapa Kamil jawabannya 1/4. Satunya di mana? Iya. Terus 4-nya di mana? Iya. Silahkan duduk. Terima kasih Kamil. 1 ini kita ambil di bagian yang berwarna kuning. 4 ini adalah jumlah keseluruhan. 1, 2, 3, dan 4. Oke. Maju silahkan Asbia. Hitung lagi Asbia. Iya. Terima kasih Asbia. Silahkan duduk. Nah, Asbia menjawab 1/10. Satunya adalah yang diwarnai kuning. 10-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jawaban Asbia adalah 1/. Ingat, membandingkan itu berarti kita memakai tanda bilangan yang seperti ini dan seperti ini. Ingatlah, membandingkan itu adalah memakai simbol atau tanda matematika seperti ini dan seperti ini. Ini apa artinya? Lebih besar. Ingat kata Bapak, tinggal ditambah garis 1 di depan. Maka menjadi huruf B atau B. Nah, selanjutnya yang ini. Kita tinggal tambah garis. Maka dia akan menjadi huruf K, yaitu kecil. Ingat, jangan sampai tertukar atau terbalik. Nah, pian amati. Di sini ada bilangan atau ada pecahan 1/1, 2. Yang di warna kuning adalah 1. Kemudian 1/4. 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, daerah warna manakah yang lebih besar? Yang lebih besar. Nah,
Pian amati, ingati tadi 1/2 dengan 1/4. Nah, ini jawabannya. Daerah kuning 1/2 lebih besar dari 1/4. Nah, lihat warna kuningnya. Lebih besar yang mana? Iya, 1/2 dibandingkan 1/4. Maka 1/2 lebih besar dari 1/4. Atau dapat ditulis sebagai berikut. 1/2 lebih besar. Nih, yang tadi. Daripada 1/4. Yang lebih kecil. Nah, pertanyaannya yang lebih kecil. Di atas ada bilangan apa? 1/10. Di bawah? 1/5. Yang mana yang lebih kecil? Coba kita lihat. Daerah kuning 1/10 lebih kecil daripada 1/5. Benarkah? Di sini lebih kecil daripada yang 1/5. Maka tanda yang harus kita gunakan adalah tanda yang kecil. Oke, paham? Berapa bilangan keseluruhannya? Pecahannya? 1/2. 1/2. Nah, kemudian yang di sampingnya ada berapa angkanya? Keseluruhannya? 3. Yang diwarnain? 1. Berarti 1/3. 1/3 lebih kecil. Nah, jangan sampai tertukar. Satunya di sini lebih besar daripada satu yang di 3. Nah, coba kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, Bapak ingin satu orang maju. Kita coba Rini. Iya. Ya, sebut semuanya. Jawab yang di ujung dulu, dari ujung sini. Nah, itu berapa bilangannya? 6. Berapa atasnya dulu? Atasnya dulu berapa? Iya. Jawab di sini lagi juga dulu, berapa? Nah, lalu jawab yang ini. Yang manakah jawaban yang pas? Ini lebih kecil kah lebih besar daripada ini? Lebih kecil. Kecil, mana kecil? Ayo. Iya. Jawaban Rini. Terima kasih Rini. Nah, Rini menjawab 1/6 lebih kecil daripada 1/3. Benarkah? Kita lihat. 1/6 kotaknya di sini yang satu warnanya lebih kecil daripada 1/3. Satunya di sini besar. Berarti jawabannya 1/6 lebih kecil daripada 1/3. Benar jawaban Rini. Nah, lihat. Yang berwarna biru ada berapa? Ada 2. Yang keseluruhannya ada berapa? Berarti jawabannya 2/. Iya, jawaban yang benar adalah 2/4. Yang warna biru ada 2. Keseluruhannya. Kok 3/2? Yang 3/2 angkat tangan. Berapa Helmi? 3/5 kata Helmi. Kita coba lihat jawabannya. 3/5. Nah, jawaban Helmi yang benar. 3/1, 2, 3, 4, 5. Yang 3 ini jangan ditinggal, dibawahi. Kasihan karena punya kada dibawahi. Nah, ini lagi. Berapa? 56. Berapa? Berapa Kina? 5/6. Berapa tadi Faruk?
1, 2, 3, 4, 5. Di sini adalah yang di atas atau pembilang. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah penyebut. Nah, pecahan 2/4. Yang di bawah 3/4. Daerah arsir manakah yang lebih kecil? Arsir itu yang diwarnai. 4. Yang mana yang lebih kecil? Coba kita lihat. Ada sudah menjawab tadi. Apakah jawabannya benar? Nih, di sini yang lebih sedikit itu yang lebih kecil. Sedikit yang mana? Atas ke bawah? Atas, lebih sedikit yang di atas. Nah, daerah arsir 2/4 lebih kecil dari 3/4. Oh, kedua kali. Atau dapat ditulis 2/4 lebih kecil daripada 3/4 atau kurang dari, sama aja. Nah, kita lanjut. Di atas ada bilangan 5/10, ada pecahan 5/10. Di bawahnya 2/10. Pertanyaannya, daerah mana yang lebih besar? Daerah yang mana dulu? 5/10 yang lebih besar, yakin? Nah, coba kita lihat. Daerah arsir 5/10 lebih besar daripada daerah arsir 2/10. Kenapa lebih besar? Kenapa lebih besar 5/10 daripada 2/10? Karena lebih banyak angka 5 daripada angka 2. Nah, maka 5/10 lebih besar daripada 2/10. Nah, kita latihan lagi kayak tadi, yang maju ke depan. Nah, Bapak ingin satu orang maju, kita coba itu. Yang ini di sini, yang ini di sini. Salah Putri. Keseluruhannya. Oke. Iya. Terima kasih Putri. Jawaban Putri adalah 2/4 lebih apa ini? Lebih besar daripada 1/4. Lebih banyak boleh juga, lebih besar boleh juga, bagian pian menyebutnya. Di sini 1, 2, yang kuning dulu yang bagian pian hitung adalah dapat keseluruhannya 1, 2, 3 dan 4. Itu yang di bawah atau penyebut. Kemudian di sini yang kuning lagi, jangan lupa yang kuning. 1, di sini cuma 1. Keseluruhannya 1, 2, 3, 4. Nah, jawaban Putri benar. Helmi. Bapak. Kita coba Helmi jawab. Yang di sini untuk yang ini untuk yang ini. Ya, nah untuk jawabannya di tengah lagi. Lebih kecilkah, lebih besar? Iya, terima kasih Helmi. Di sini Helmi menjawab 2/6. Lebih apa ini? Lebih kecil daripada 4/6. Kita coba buktikan, benarkah jawaban Helmi? 2, 1, 2, benar. 6, itu untuk keseluruhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti benar. Di sini ada angka
1, 2, 3, 4. Benar. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2/6 lebih kecil. Ingat, kalau di sana yang kecil berarti jawabannya di sini adalah kecil. Paham? Jangan tertukar. Jawaban Helmi benar. Masing-masing yang sudah Bapak asesmen, yang sudah Bapak kumpulkan kemarin surveinya, bagian pian menjawab yang di laptop. Kemudian ada penjelasannya, nanti Bapak beri penjelasan, jawab pertanyaan di laptop tersebut. Silahkan diakses laptopnya, bisa pian coba dibuka laptopnya. Nah, ingat Bapak, di sini kelompok 1, di situ kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Sudah dibuka belum? Bagian pian mendengarkan video, ada video penjelasan di sini. Pencet yang ini. Oke. Kalau misalnya kecepatan, di pause aja. Paham? Nih pause-nya pencet spasi. Nah, bagian pian dengarkan penjelasan di video ini dulu ya. Mewarnai sesuai yang dikehendaki di sini. Misalnya 1/3, berarti pian cari 3. Lah, yang 3 nanti pian arsir di sini satunya aja. Paham? Kemudian 2/3, berarti pian arsir yang di bawah, di bawahnya. Paham? Lalu ke bagian pian bandingkan mana yang lebih besar dan atau yang mana yang lebih kecil. Nanti jawabnya di sini. Your answer di sini. Jawabnya itu nanti pian pencet shift. Ini kan ada tanda ini. Tanda ini atau ini. Nah, menghapus yang ini. Oke? Paham? Oke. Ini kinestetik jawaban ini soalnya. Di sini ada berapa angkanya? 1/3. Berarti cari yang 3. Mana? Cari yang 3. Nah, yang 3. Nanti bagian pian warnai 1/3. Di apa ini jadi 1/3? Berarti yang diwarnai berapa? 1. 1 aja yang diwarnai di sini. Kemudian di sini 2/3. Cari 3 lagi. Nah, cari 3 lagi. Ya, spidolnya. Kenapa apa nih? Misalnya berbagi. Misalnya ini Kamil di sini. Misalnya di sini Arya. Nah, Arya 2/3, berarti yang diwarnai berapa? Nah, warnain kayak gitu. Lalu, kalau sudah dapat jawabannya, tulis jawabannya di sini. Jawaban Anda. Nih, kan ada sini. Pencet di sini, pencet shift. Ini kan ada tanda ini. Nah, pilih ini untuk yang lebih kecil. Ini yang menghapus. Ini yang untuk lebih besar. Ingat, harus dipencet juga shift-nya berandam. Ditekan lah. Jangan dilepas kayak gini doang, salah. Direndam. Oke? Nah. Diwarnai aja langsung. Misalnya nih. Kayak gini aja. Ada usah kan langsung menunjukkan yang 3. Nah, dipaham? Nah, kalau misalnya ada yang paham di sini, kita pindah ke soalnya. Nah, ini soalnya. Bagian pian pencet dulu kelompok 1 kan tadi, kelompok 2, kelompok 3 tadi. Nah, pencet coba kelompok 1. Nah, sudah loh. Lanjut kita ke soal. Soalnya ini ada berapa? Di sini? Salah. 2/3. Nah, di sini ada jawabannya. Harus bagian pian jawab. Arahkan ke sini. Pencet shift. Ini kan ada tandanya nih. Ini lebih kecil. Yang ini lebih besar. Cara menghapusnya ini. Nah, bagian pian jawab itu aja. Kecil daripada 2/3. Nah, berarti di sini jawabannya apa? Lebih kecil yang kayak apa? Ayo coba shift. Oke, nah sekarang lanjut ke bawah. Nih pencet yang ini. Salah, ini ke sini kan. Geser deh pencet. Nah, lanjut kita ke soal nomor 2. Nah, 1. Mana satunya lagi nih di bawahnya pembandingnya? Pembandingnya di mana berarti? 2/3.
Berarti bagian pen di sini juga lagi. Gambar 2/3 berapa diarsir? Ini namanya kursor. Lah, kursornya tuh bagian pen pencet di sini. Menjawab soalnya masing-masing. Menjawab soalnya masing-masing. 5 di sini ya. Bagikan. 1, 2, 3, 4. Pian Mama Riksa sekarang punya temannya Tulu. Tulis nama. Nomor 3 Sofia.
sederhana tadi. 4/7 lebih besar daripada 3/7. 4/7 lebih besar daripada 3/7, benar. Jawaban yang selain ini berarti salah. Kalau salah disilang, kalau benar dicentang. Sudah? Lanjut kita nomor 2. 6/8 lebih kecil daripada 7/8. Nomor 2 tadi siapa tadi lah? Naila. Jawaban Naila. Ini benar. 6/8 lebih kecil daripada 7/8. Benar. Kumpulkan ke satu orang aja. Kumpulkan ke Aspia. Kelompok visual kumpulkan ke Aspia. Pian, kelompok kinestetik kumpulkan ke Kamil. Kelompok audio kumpulkan ke Kina. Nanti Bapak ambil di situ. Nah, sekarang tugas Pian sudah selesai. Pian, oke, terima kasih. Sekarang Bapak ingin satu orang maju menyimpulkan apa yang telah kita kerjakan hari ini. Kita coba Kina. Ayo Kina, coba maju. Ya. Yang kita pelajari hari ini adalah pecahan sesuatu benda dipecah menjadi beberapa bagian. Ada pembilang. Ada pembilang. Iya. Dah. Nah, terima kasih untuk Akina. Tadi kata Akina adalah kita hari ini belajar tentang pecahan. Pecahannya itu merupakan bilangan berpenyebut dan berpembilang. Pecahan harus dibagi sama rata. Tidak boleh lebih besar, tidak boleh lebih kecil. Harus sama bagiannya. Harus adil. Pelajaran kita hari ini, Bapak salah hilap, kalau ada kesalahan mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, hasil penilaian sikap siswa dengan penilaian pengetahuan siswa yang sudah dikerjakan hari ini. Untuk penilaian sikap siswa ini, Ulun mengambilnya dari hasil belajar yang tugas tadi juga Pak. Tanggung jawab di sini kenapa Ulun beri 4? Karena ini yang paling tinggi Pak. Karena ada kriterianya. Iya, ada 1-4. 1-4. 4 ini Ulun ambil karena anak-anak tadi sudah menyelesaikan semua soalnya, tidak ada yang kosong, tidak ada yang ketinggalan. Nah, ketelitian di sini artinya yang ada juga 2 cukup. Ini berarti ada yang salah tadi Pak. Kalau salah itu Ulun 2. Kalau misalnya sangat baik di sini kan artinya benar semua Pak. Nah, jadi di sini ada hasilnya 6 itu masuk kriteria baik, kemudian 8 di sini yang paling tinggi maksimal yaitu sangat baik, Pak. Jadi di sini sudah keterangannya baik, sangat baik semua. Nah, kalau untuk pengetahuan siswa tadi yang ini nilainya, Pak. Nilainya kan tadi ada 5 soal, Pak. Nah, berarti satu soal itu nilainya 20. Soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, dan soal 5. Nah, anak-anak tadi banyak salahnya di soal nomor 3, Pak. Membandingkan pecahan penyebutnya berbeda. Di situ tadi yang mungkin anak tertukar dalam membandingkan pecahan. Mereka lebih angkanya itu kecil, lalu dikiranya itu kecil juga Pak. Padahal seharusnya kalau kecil penyebutnya itu seharusnya bisa besar ternyata. Kenyataannya kayak gitu nah Pak di pecahan tersebut. Jadi anak-anak tadi banyak yang salah di soal nomor 3. Kalau yang penyebut sama itu anak-anak paham ternyata. Karena kan kalau penyebut sama pembilang sama, penyebut sama juga, penyebut sama, pembilangnya berbeda, anak-anak paham karena memang ketahuan dari situ
Dari kecil memang kecil nilainya pembandingnya. Nah, di sini ada kriterianya juga. Jadi 60 itu cukup baik. Kalau 80 itu baik dan 100 itu sangat baik sih, Pak. Jadi terkait pengetahuan dari anak hari ini, capaiannya Rata-rata sangat baik sih, Pak. sangat baik Iya, sudah. iya. Berarti tercapai ya. Tercapai, iya. Tercapai ada 80 paling rendah nilainya. 80 paling rendah nilainya, Pak. Sudah masuk tercapai juga ya. Iya. Oke Pak Aryo ya, luar biasa. Hari ini Bapak sudah tampil. Ini hasil penilaian dari Pak Aryo, baik sikap maupun pengetahuan. Kemudian tadi saya lihat di RPP yang Bapak berikan di Google Doc kemarin, saya lihat juga itu ada target profil pelajar Pancasilanya. Di sini ada Bapak nilai nggak? Oh, yang itunya Pak ya, yang kemandirian tuh Pak ya, Iya. mandiri, bernalar kritis kemarin. Nah, dari mandiri itu kan nanti ulun maksudnya itu yang di penilaian siswa yang sendiri-sendiri Pak. Dia mandiri dalam menjawab tugasnya sendiri kayak gitu Pak. Bernalar kritis yang sesuai juga sama yang tugas yang sendiri-sendiri Pak, mandirinya. Ya. Nah, kalau kreatif itu kan tinggal melihat antara gaya belajarnya tuh Pak. Yang kinestetik kan ulun berikan apa itu alat bantu. Nah, di situ kan mereka berkreasi sendiri. Jadi di situ yang ulun masukkan yang 3 aspek profil pelajar Pancasilanya Pak. Iya, sebagai kontrolnya. Kalau sikapnya Pak Aryo, kontrolnya adalah ini ya. Pengetahuan kontrolnya ini terakhir ya. Untuk yang ingin diharapkan capaian dari profil ada mandiri dan bernalar kritis ya. Itu kontrolnya belum dibuat. Oh iya, belum Pak. Ya. Oh, berarti itu nanti dibuat juga Pak ya. Ya. Biasanya. Itu satu. Kemudian supaya terlihat tuh kan, kalau dilihat dari hasil evaluasi dari hasil penilaian Pak Aryo kan tidak terlihat, padahal itu pengen dicapai juga. Iya, siap. Oke. Satu penilaian lagi Pak ya. Ya. Terus di dalam kurikulum Merdeka ada evaluasi ya. Rencana evaluasi yang harus dibuat sebenarnya ya. Seperti umpan balik dari peserta didik adalah tadi sudah Pak Aryo buat. Umpan baliknya ke Iya. ulun kah? Oh, Iya. ulun tadi ulun umpan baliknya itu cuma materinya aja tadi Pak, antara ulun dengan siswa tadi. Terkait materi itu aja. Iya. Apakah yang biasanya kayak refleksi Iya. itu umpan balik. Mungkin Pak Aryo nanti anak-anak ngisi di Google Form Google gitu. Form dengan emot-emot atau apa. Oh, supaya siap. mereka- Iya, paham. ya kan? Iya. Apakah anak senang Oh, hari iya. ini Iya. Pian ngajar dengan pendekatan hari ini, apakah mereka senang atau Senang. tidak. Oh, iya, Nah siap, itu ya, itu nanti bisa Bapak lengkapi di kegiatan pembelajaran selanjutnya ya. Iya sih Pak. Oke. Kemudian dari ini tadi Bapak saat melaksanakan pembelajaran, menurut Bapak kelebihan dari Bapak apa hari ini? Kelebihannya mungkin ulun bisa memfasilitasi anak murid ulun yang gaya belajarnya tadi itu Pak, yang dimana ada kinestetik, yang dimana ada visual, yang dimana ada audio, itu ulun merasa sudah melaksanakannya dengan aman sih Pak. Maksudnya tuh nggak ada kendala, anak-anaknya juga merasa nyaman juga karena memang sudah sesuai dengan gaya belajar mereka gitu Pak.
dari hasil asesmen di awal kemarin. Nggih, ya. Ulun merasa berjalan lancar aja sih Pak kayak gitu. Selain itu, ada lagi kelebihan dari Bapak? Lebih Susah kalau menyebutin kelebihan sendiri. Nggak apa-apa, sombong dikit nggak apa-apa. Boleh aja sombong dikit. Ya sih, tadi mungkin di situ aja ulun bisa merasa memfasilitasi anak murid ulun, misalnya ada yang kurang mampu dalam kurang paham, itu mungkin ulun bisa cepat tanggap kan langsung ke memberikan bimbingan langsung. Di situ ulun merasanya yang lebih baik lah gitu Pak. Kemudian itu tadi kelebihan ya, boleh sombong dikit, tapi itu hanya kalimat anu aja ya. Cuma saya pengen merangsang sampean mengeluarkan kelebihan saya itu apa gitu, harus sampean keluarkan. Kemudian kalau tadi sudah baik-baiknya dari Pak Aryo, kira-kira kendala dan hambatan kekurangan dari Pak Aryo dalam pembelajaran hari ini apa Pak? Kalau kendalanya tadi sih satu aja Pak, ada beberapa Pak ya. Kalau kendalanya itu mungkin dalam medianya itu Pak, ulun masih belum bukan ketergantungan, kurangnya media yang pembelajaran kayak laptop tadi kan harus satu kelompok kayak gitu Pak. Kalau bisa kan, kalau itu lebih enak itu kan satu persatu, mungkin di situ ulun merasa kurangnya juga. Mungkin juga satu, ulun belum berani juga menyuruh anak-anak membawa handphone sendiri. Karena ulun takutnya anak-anak itu kan kayak yang sebelum-sebelumnya Pak ya, anak itu nanti main HP kayak gitu nah Pak. Jadi ulun takutnya di situ aja sih Pak, belum berani menyuruh anak-anak membawa HP. Iya, nanti boleh dicoba ya, dicoba dengan ya berikan tanggung jawab mereka seperti apa. Apalagi Mas, kira-kira kendala kekurangan yang hari ini? Tadi kan satu sudah media pembelajaran itu Pak. Terus ulun merasa kurangnya itu Pak. Mungkin ulun penjelasannya mengulang-ulang terus sih Pak. Ulun merasa kalau misalnya anak itu belum paham tuh ulun ulang terus, padahal itu kan pembuangan waktu Pak ya. Nah, ulun berfokus ke supaya anak itu paham dulu Pak. Nanti kalau paham baru ulun lanjut. Mungkin di situ. Makanya kan ada beberapa kali ulun mengulang penjelasan yang sudah-sudah, kemudian ulun ulangi lagi karena ada anak yang belum paham. Menurut Pak Aryo tadi, anak-anak seneng atau tertekan kira-kira saat pembelajaran? Kalau yang ini yang ulun rasakan sendiri Pak ya, karena tadi ada anak-anak waktu ulun beberes-beres, ada sih yang kayak nyelutuk, senang aja sih Pak. Senang. Karena nyelutuk kadang waktu ulun beres-beres komputer, laptopnya, LCD-nya, ada yang nyelutuk, senang aja sih kayak gitu Pak. Nanti dilengkapi ya. Terkait respon siswa tadi Pak ya. Apa tanggapan mereka terkait pembelajaran Bapak, apa yang mereka rasakan, itu nanti bisa menjadi evaluasi Bapak untuk pembelajaran berikutnya. Nah, dari pembelajaran hari ini, dari kelebihan yang Bapak miliki, kekurangan yang ada tadi, dan kendala yang Bapak hadapi, rencana tindak lanjut Pak Aryo ke depannya untuk pelajaran matematika yang dianggap ini mungkin agak susah ya dari anak-anak, kira-kira seperti apa? Kalau tindak lanjutnya ulun rencananya kan nih ada pengulangan lagi sih Pak, materi yang ada yang salah-salah tadi kan Pak. Itu mungkin ulun bisa memakai media yang lain. Tadi kan medianya itu ulun menggambar 1/3, digambarkan satu kotak, 3 yang nah nanti ulun coba membuat yang memang ada 1/3-nya, tapi itu yang berjejer dia Pak, sudah ada warnanya, dan ulun bandingkan dengan pecahan yang lain juga. Kemudian jadi itu satu-satu semuanya dulu Pak, yang kinestetik mungkin dapat, visual juga dapat. Nah yang audio ini mungkin ulun lebih menjelaskannya secara pelan-pelan, untuk mungkin ulun tadi kecepatan juga menjelaskannya, cara ulun penyampaiannya, nah jadi lebih dilambat sedikit lah Pak, kayak gitu.
Jadi yang Bapak rasakan berarti anak hari ini aktif semua ya? Nggih. Oke Pak Aryo, terima kasih evaluasi hari ini dan pembelajaran hari ini sudah pian laksanakan. Mudah-mudahan apa rencana tindak lanjut Pak Aryo ke depannya demi perbaikan pembelajaran di kelas Pak Aryo ya. Iya, siap. Penonton mungkin sesama rekan guru, memang kita harus menekankan gaya belajar siswa untuk lebih memfasilitasi gaya belajar siswa yang dari kinestetik, dari visual, dan dari audio. Memang kita harus bisa menggali potensi dari siswa tersebut, cara belajarnya supaya siswa lebih aktif, lebih nyaman, dan bisa memahami materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Oke, terima kasih Pak Aryo. Ya, para guru-guru ya di Banjarbaru khususnya dan seluruh Indonesia ya, itu pesan Pak Aryo tadi, bagaimana kita harus menjadi ikhlas seorang guru ya. Begitu banyak yang harus dikerjakan dari sebelum mengajar sampai setelah mengajar akan menghasilkan seperti ini ya. Jadi perjuangan guru luar biasa, dan mudah-mudahan kalau memang ada saran buat Pak Aryo dan terkait aksi beliau hari ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih Pak Aryo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.